warga Jemaat NGPMB dan semua basudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat ibadah online dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die door de Heer gezegend zijn. Goedemorgen, welkom terug via online eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Laten we ons hart voorbereiden in aanbidding tot de Heer. Mari kita siapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. De genade van de Heer zij met u allen. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara jemaat. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nats pembukaan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10. De opening tekst is te vinden in het Oude Testament, Psalmen hoofdstuk 25, vers 10. En die luidt: segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Alle paden van de Heere zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Amen. Mari saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Laten wij bidden voordat wij het woord van God lezen en overdenken. Laat ons bidden. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang selalu mengasihi dan mengampuni kami. Kami rindu untuk setia dan taat pada firman-Mu. Sebab itu tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di hari ini menjadi berkat, supaya kami mau setia dan hidup sesuai firman-Mu. Urapilah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya tetap ada dalam sukacita untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa padamu. We danken dat wij een Heer hebben als U, die ons altijd lief heeft en ons vergeeft. Wij verlangen om trouw te zijn en gehoorzaam zijn aan uw woord. Help ons daarom met de kracht van uw Heilige Geest, opdat het woord van de Heer, dat wij vandaag gaan lezen en overdenken, een zegen wordt, om trouw te zijn en leven in overeenstemming met uw woord. Salf mijn mond van uw dienaar, die het zal overbrengen, opdat er altijd blijdschap zal zijn in de verkondiging van uw woord. Dank u wel, goede Heer, dat wij tot u mogen bidden. Amen. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini dipilih dari Alkitab Perjanjian Lama.
Kitab Nehemia pasal 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. De Bijbellezing is gekozen uit het Oude Testament, Nehemia hoofdstuk 9, de versen 15 tot en met 20. En die luidt: Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu, untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Nehemia 9, de versen 15 tot en met 20. En die luidt: Brood uit de hemel hebt u hen gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit een rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hen gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen, waardoor u uw hand opgeheven gaat om het hun te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Zij zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun omstandigheid hebben zij een hoop aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: Dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte, en grote godlasteringen hadden gepleegd. Hebben u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? De wolkkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg,
En ook de vuurkolom 's nachts niet om voor hen de weg te verlichten, waarop zij zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna heeft u hun mond niet onthouden, en water hebt u hen gegeven tegen hun dorst. Sampai begitu jauh pembacaan, tot zover de lezing uit het schrift. Mogen de woorden van Christus met alle rijkdom onder ons wonen, in dankbaarheid tot God. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat NGPMB dan semua basudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Nehemia pasal 9 berisi doa yang panjang dari pemimpin-pemimpin Yehuda termasuk Nehemia setelah bangsa Israel diizinkan oleh Raja Persia untuk pulang dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Untuk lebih memperbaiki kehidupan umat secara rohani, Nehemia perlu mengingatkan umat tentang siapa itu Tuhan yang sebenarnya dan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi umat dan para leluhur mereka di masa yang lalu. Bahagian pembacaan kita tadi, Nehemia pasal 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 ini. Dia menceritakan bahwa sesudah umat merayakan hari raya Pondok Daun, mereka mengadakan satu pengakuan dosa, yaitu mereka mengaku tentang dosa mereka dan juga dosa daripada masa lalu yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Dalam pengakuan dosa ini, seakan-akan mereka ingat dan ceritakan kembali tentang sikap keras kepala dan tidak setia kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka juga ingat akan sikap nenek moyang mereka yang tidak dengar-dengaran, sikap bersungut, dan sikap selalu memberontak terhadap Allah. Padahal kasih setia daripada Allah tidak pernah berkurang dari mereka. Kita bisa baca ayatnya yang ke-17 yang bunyinya begini. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tapi engkaulah Allah yang sudah mengampuni, yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ucapan ini adalah merupakan satu pengakuan yang betul-betul dirasakan oleh umat dan diulang kembali di dalam bentuk doa supaya umat mau diampuni dan juga umat mereka mau membangun satu kehidupan mereka yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, perjalanan selama 40 tahun menuju tanah perjanjian harus melewati padang gurun yang begitu panas. Allah mencukupkan segala yang mereka perlukan. Mana diberikan ganti roti, burung puyuh sebagai pengganti daripada daging. Mereka bisa minum air dengan tidak haus. Tiang awan diberikan pada siang hari dan tiang api diberikan pada malam hari supaya mereka semua bisa berjalan dengan aman. Tapi toh mereka tetap bersungut
dan tidak mensyukuri akan segala penyertaan daripada Tuhan Allah itu, tapi berbalik untuk menjadi tidak setia kepada Tuhan. Nenek moyang bangsa Israel yang melakukan hal ini, tapi di dalam pengakuan dosa, Yehuda ingat cerita itu dan mereka sampaikan di dalam bentuk satu doa kepada Tuhan. Pada ayat-ayat sebelumnya kita bisa baca dan melihat sikap daripada Yehuda yang bukan hanya berdoa dan mengaku dosa, tapi mereka menyembah dan memuji segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Ayat yang ketiga dibilang, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Allah mereka. Umat Yehuda, mereka rela untuk berdiri, mereka rela untuk tunduk bangun karena mereka punya alasan tersendiri, yaitu mereka sadar dan mengerti bahwa betapa Allah itu memang sungguh luar biasa, dan mereka berusaha supaya mereka mau hidup baru dan mau menggantungkan seluruh kehidupan mereka hanyalah kepada Tuhan Allah. Mereka dipimpin oleh Yosua untuk membaca ulang kitab Taurat Musa dan cerita ulang apa yang sudah Tuhan lakukan ratusan tahun bagi nenek moyang mereka, dan mereka betul-betul mengaku hal ini sebagai satu kesabaran dan kebaikan daripada Tuhan Allah untuk mengasihi umatnya. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, beta yakin bahwa sebagai orang-orang yang selalu mengalami kasih setia Tuhan, pasti kita juga pernah mengaku akan segala kesalahan dan dosa kita. Dan mungkin juga kita berusaha untuk mengaku akan kesalahan daripada orang tua kita, karena kita mau supaya hidup kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita mengakui Tuhan itu baik, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah itu luar biasa, karena pasti kita ada punya pengalaman iman secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi generasi yang pertama daripada orang Maluku. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat bahwa gereja Maluku, orang-orang Maluku ada punya sejarah hidup dan selalu diceritakan ulang kepada generasi penerus bagaimana sampai kita bisa hidup dan diberkati di tanah ini. Tapi satu hal jangan katorang lupa, bahwa cerita untuk katorang punya generasi penerus, cerita untuk katorang punya anak-anak, cucu-cucu, cece, bahwa Tuhan itu paling sabar dan Tuhan itu berlimpah kasih setia, supaya kalau katorang dapat berkat banyak, katorang punya anak-anak mereka menjadi sukses, bukan karena katorang punya kekuatan sendiri, tapi oleh karena kebaikan daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di banyak tempat di tanah Belanda ini sekarang, katorang lihat bahwa di wijk-wijk selalu sibuk untuk merayakan berapa puluh tahun tinggal di dalam wijk-wijk Maluku. Dan pasti katorang juga ingat tentang apa yang orang tua generasi yang pertama sudah tinggalkan sebagai warisan kepada generasi penerus. Jadi saudara-saudara jemaat yang kekasih, kalau orang-orang Yehuda
Mereka bisa ingat dan cerita tentang kehidupan masa lalu daripada nenek moyang mereka. Itu berarti orang Maluku juga bisa cerita bagaimana orang-orang tua atau generasi yang pertama. Waktu mereka datang di tanah Belanda ini, mereka cuma bawa cover pakaian. Di dalamnya ada mereka punya baju hitam. Mereka juga belum tahu bahasa Belanda. Tapi yang penting mereka bawa mereka punya Alkitab dan Pirinatsar sebagai satu tanda bahwa mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Mereka hanya taruh mereka punya hidup hanya di dalam kuasa daripada Tuhan. Generasi yang pertama hampir sudah tidak ada lagi. Sebab itu generasi yang kedua, kita semua punya tanggung jawab untuk bisa cerita. For ketorang punya anak-anak, ketorang punya cucu-cucu, cece, supaya gereja akan seng kosong pada setiap minggu. Dan juga jangan ketorang baku melawang satu dengan yang lain. Tapi ketorang mau baku sayang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Gemeente van de NGPMB en alle geliefde en gezegende broeders en zusters van de Heer. In de Bijbelgeschiedenis wordt vermeld in dat hoofdstuk 9 een lang gebed bevat van de Joodse leiders en Nehemia. Nadat de Israëlieten toestemming kregen van de Persische koning om naar Jeruzalem terug te keren van de ballingschap in Babel, om de muren van Jeruzalem en het geestelijke leven van het volk te herstellen, vond Nehemia het nodig om het volk eraan te herinneren wie de Heer eigenlijk was en dat Hij voor de mensen en hun voorouders vroeger had gedaan. Vers 17 luidt: zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun omstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig. Gemeente in Jezus Christus, in Nehemia hoofdstuk 9, de versen 19 tot 20 van ons schriftgedeelte werd verteld dat na het loofhuttenfeest ze een zondebelijdenis daden, namelijk de belijdenis van hun zonden en ook de zonden van vroeger, die hun voorouders hadden begaan. In deze zondebelijdenis verdachten en vertelden ze opnieuw het kovige gedrag, de ontrouw aan de geboden van de Heer. Ze verdachten ook het ongehoorzame gedrag van hun voorouders, het gemoper en het steeds in opstand komen, terwijl de liefde van God voor hen nooit verminderde. Hun weg gedurende 40 jaren op weg naar de beloofde land verliep door hete woestijnen. God voelde hun behoeften voldoende aan,
manna verving brood, kwartels verving vlees. Ze konden drinken en hadden geen dorst. Overdag leidde hij hen met een wolkkolom en 's nachts met een vuurkolom, opdat ze veilig konden doorlopen. Maar toch konden ze geen dankbaarheid tonen. Nee, juist andersom. Ze werden ontrouw en moverden. De voorouders van Israël hadden dit begaan. Maar in de zondebelijdenis herinnerde Juda zich dat verhaal en brachten ze dat in de vorm van een gebed. In de voorafgaande versen kunnen we lezen en zien hoe Juda de Heer vereerde en loofde. In vers 3 wordt gezegd: nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij vooruit het wetboek van de Heere, hun God, gedurende een 4e deel van de dag. Op een ander 4e deel van de dag daden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere, hun God. Het volk van Juda was bereid om te gaan staan, zich neer te buigen, en omdat ze een eigen reden hadden. Namelijk, zij waren zich bewust en begrepen hoe God buitengewoon was, en zij spaanden zich in een nieuw leven te leiden en hun hele leven te laten afhangen aan alleen God. Ze werden geleid door Josua om de wet van Mozes bij herhaling te lezen en bij herhaling te vertellen, wat de Heer honderden jaar geleden van hun voorouders had gedaan. En zij beleden dit echt als het geduld en de goedheid van God om zijn volk steeds lief te hebben. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen die steeds de liefde van de Heer mogen ervaren, vaak onze fouten en zonden belijden en ook de fouten van voorouders. Omdat wij willen dat ons leven van vandaag beter is dan dat van gisteren. Wij erkennen dat de Heer goed is, geduldig en overvloedig is met zijn liefde. Die God is buitengewoon en natuurlijk hebben wij ook persoonlijke geloofservaring met de Heer. Vooral de eerste generatie. Molukkers, de Molukse kerk van ons heeft een levende geschiedenis. En steeds wordt het bij herhaling verteld aan de volgende generaties. Hoe wij kunnen leven en worden gezegend in dit land. Maar er is één ding dat wij niet moeten vergeten. Namelijk het doorvertellen aan de volgende generatie. Onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat de Heer vol geduld is, vol met liefde is, opdat wanneer we veel zegen ontvangen, succes hebben, dat niet door
eigen kracht is, maar door de goedheid van de Heer. Als de mensen van Juda kunnen vertellen over het leven van vroeger van de ouders, of over het leven van hun voorouders, wil dat zeggen dat wij Molukkers ook kunnen vertellen hoe onze voorouders, hoe onze ouders van de eerste generatie, toen zij hier kwamen met het meenemen van het koffers, met kleding, zwarte kleding, zonder kennis van de Nederlandse taal. Maar wat erg belangrijk was, hun Bijbel en hun offerschalen, als teken dat zij echt in de Heer geloven en hun leven leggen in de handen van de Heer. Van de eerste generatie is er bijna niemand meer over. Daarom heeft onze tweede generatie de plicht om door te vertellen aan de klein- en achterkleinkinderen als de volgende generatie hier in dit land. God is een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. Laten we aan onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen vertellen, opdat de kerk niet leegloopt, opdat we tegen elkaar ingaan, maar elkaar lief hebben. Mogen de Heer ons allen zegenen. Amen. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk di dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan kita akhiri secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami mau persembahkan kepada Tuhan saat ini. Oleh karena kami ingat akan segala kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami dari waktu ke waktu sampai pada hari ini. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan sehingga ibadah online saat ini boleh terjadi. Berkati jemaat dan semua basudara yang sementara dan yang akan mengikuti ibadah online ini. Berkati juga firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk memahami dan mau menceritakan kasih dan kemurahan daripada hati Tuhan yang begitu luar biasa terjadi, lewat pengampunan atas semua kesalahan dan dosa kami, dan supaya kami dilayakan, kami dibaharui untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, sambil menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi hidup dan masa depan daripada kami semua. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami percayakan tugas pekerjaan tanggung jawab serta pergumulan-pergumulan daripada jemaat NGPMB dan semua umat yang percaya kepada Tuhan dalam kuasa dan kehendak-Mu. Atur langkah hidup kami, cukupkanlah semua yang kami perlukan untuk boleh melanjutkan kehidupan ini dari waktu ke waktu. Secara khusus kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami tetap setia dan mau dengar suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Supaya kami tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri secara manusia, tapi kami mau sadar bahwa hidup kami semata-mata hanya bergantung pada kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami percayakan semua anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece kami. Di dalam mereka punya perkembangan,
Mereka punya pendidikan, mereka punya pekerjaan, mereka punya pergaulan, mereka punya relasi dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga percayakan jemaat dan semua basudara yang hidup di dalam kesendirian oleh karena sudah janda, yatim piatu, duda, semua yang sakit, semua yang ada di dalam upaya dan juga menjalani proses-proses untuk sembuh. Semua orang tua yang sudah lanjut usia, semua yang dirawat di tempat perawatan, semua yang ada punya masalah karena kekurangan, karena krisis, mereka yang sementara ada di balik terali besi, mereka yang juga kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam hidup ini. Yakinkanlah mereka semua Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini, sampai selama-lamanya, supaya selalu ada sukacita dan mau memuji nama Tuhan setiap waktu. Secara khusus kami berdoa bagi NGPMB, BPS bersama-sama dengan semua para pelayan yang selalu setia melayani dan mengabdikan diri bagi Tuhan punya pekerjaan, masing-masing dengan tugas dan fungsinya. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi pemerintah Belanda, pemerintah bangsa Maluku di Belanda ini. Tuhan berkati supaya sebagai masyarakat kami tetap bisa merasakan aman dan kami juga merasakan damai serta dilindungi lewat segala kebijaksanaan yang diputuskan dan dilakukan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Belanda, gereja-gereja Maluku di tanah Belanda, GPM di Ambon, dengan semua aktivitas dan tanggung jawabnya setiap waktu. Pakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu untuk tetap memberitakan kasih setia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, supaya sebagai gereja kami berani menembusi berbagai macam tantangan daripada dunia ini, agar dengan rendah hati kami tetap bergumul bagi pertumbuhan iman dari semua umat yang percaya kepada Tuhan, teristimewa jemaat kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dengan sukacita membantu untuk menyiarkan ibadah online ini. Juga Badan Majelis Jemaat Werek Group di Modrak di sini dengan semua pelayanan mereka bagi kami. Kiranya Tuhan berkati, baik secara pribadi, juga keluarga mereka, juga di dalam seluruh tugas dan pekerjaan mereka tiap-tiap kali. Semua yang kami kasihi, semua yang kami cintai, bahkan semua orang basudara yang terpisah jauh oleh karena jarak, tempat dan waktu, sampai saudara-saudara kami di Maluku sekalipun. Tuhan tolong dan lindungi mereka semua. Kalaupun kami salah Tuhan, baik terhadap Tuhan ataupun juga sesama, kami mohon ampun, supaya lewat pengampunan yang Tuhan anugerahkan, kami layak dan kami bisa menyampaikan doa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan semua basudara yang diberkati oleh Tuhan, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, het ware woord hebt u gehoord.
De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheven zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Jemaat NGPMB, ibadah online ini sudah selesai. Beta mau bilang buat semua, selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali. Ik wens u allen gezegende zondag en tot weerzien. Dank u wel. Tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping